Bagaimana cara mencatat pemasukan uang di luar transaksi penjualan pada aplikasi apotek dan klinik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap uang yang masuk ke kasir atau rekening usaha wajib dicatat secara detail. Jika ada pemasukan di luar penjualan harian yang tidak diinput, pasti akan menimbulkan selisih kas. Pada aplikasi apotek dan klinik, seluruh transaksi penerimaan uang non-penjualan ini diproses lewat fitur kas masuk. Lalu, bagaimana cara menginputnya? Silahkan simak video tutorial berikut sampai selesai. Trigonal Tutorial. Sebelum saya masuk ke tutorialnya, di sini saya jelaskan dulu ya untuk fungsi dari kas masuk. Jadi kas masuk ini fungsinya untuk menambahkan saldo pada akunnya teman-teman gitu ya, atau biasa kita sebut dengan suntikan dana. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu misalnya teman-teman buka toko. Nah, depan tokonya itu lahan parkirnya itu luas. Kemudian ada pedagang kaki lima yang ingin sewa lapak di depan tokonya teman-teman ya, di lahan parkir tersebut. Nah, otomatis kan nanti dia setiap bulannya itu bayar ya, biaya sewa lapaknya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjiannya. Jadi bayarnya itu setiap bulan kah, atau setiap tahun, atau setiap berapa bulan. Nah, itu nanti sesuai dengan kesepakatannya. Nah, contoh di sini kita anggap aja bayarnya itu dia per bulan ya. Nah, sebelum kita input, sini kita harus menambahkan dulu untuk akun dari biaya sewa lapaknya ya. Kita masuk ke menu akuntansi, kemudian daftar perkiraan. Nah, kita masuk di sini ke pendapatan lain ya teman-teman ya, pendapatan lain, kemudian kita klik tambah. Nah, pendapatan lain di sini kita masuk ke detail ya, kita ke detail. Setelah itu untuk kelompoknya dia berarti di sini 7 ya, kepalanya 7 ya, angka depannya itu 7, pendapatan lain ya. Posisi di bawah pendapatan lain. Kode perkiraannya di sini kita bisa sesuaikan kode perkiraan yang belum tertera di sini ya. Kalau kita lihat di bagian kiri ini kan 7 strip 1000. Nah, berarti teman-teman bisa nambahin ini lagi di sini ya. Misalnya 7 strip 1100. Nah, itu bisa. Di sini 1100. Nah, gini ya. Kalau udah namanya apa nih? Misalnya biaya sewa lapak. Bukan biaya ya. Maksudnya pendapatan. Pendapatan sewa lapak. Kalau sudah, kita bisa langsung simpan. Ini kas dan banknya nggak perlu dicentang karena ini bukan kas atau bank. Langsung aja disimpan. Nah, setelah itu baru kita input di transaksi kas masuknya. Ya, akuntansi kemudian kas masuk. Kita klik tambah di bagian bawah, lalu kita masuk nih. Dia bayarnya ke akun apa? Kalau dia bayarnya pakai uang tunai, berarti di inputnya ke kas kecil. Ya, tapi kalau dia bayarnya transfer, nah kita bisa input dia bayarnya ke kas bank BCA-nya kita yang operasional, berarti di input jadi bank BCA. Jumlahnya misalnya per bulan biaya sewanya itu 1 juta. Sini keterangannya pendapatan sewa lapak, misalnya bulan Juli ya, kemudian diinput di sini untuk akunnya ya. Tadi berarti biaya sewa lapak tadi depannya 7 ya, kepalanya 7 ya, kodenya, kode perkiraannya 7 depannya. Nah, ini ya pendapatan sewa lapak. Pendapatan sewa lapak, kemudian totalnya harus sama dengan yang atas ya. Ini jumlah ini 1 juta, berarti kita input juga di sini 1 juta. Setelah itu baru kita bisa langsung simpan, teman-teman. Nah, setelah kita simpan nanti dia akan tampil di laporan buku besar. Nah, sini kita masukin tadi, berarti kan masuknya ke kas bank BCA-nya kita ya. Kita cetak, nanti dia akan tampil di sini. Kasnya akan bertambah jadi 50.800. Seperti itu ya. Kemudian di akun pendapatannya juga tadi ya yang 7, sini ya pendapatan sewa lapak. Nah, kita cetak. Nah, aja juga ada di sini nanti. Seperti itu ya. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.